Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Prihatin Ningsih. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro kelas A Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan membahas mengenai medan listrik. Selamat menyaksikan. Oke, di sini kita akan membahas mengenai medan listrik. Yang pertama, pengertian medan listrik. 2. Sifat-sifat garis medan listrik. 3. Kuat medan listrik. 4. Hukum Coulomb. 5. Contoh soal dan jawaban. Dan yang terakhir, kesimpulan. Oke, yang pertama kita akan masuk ke pengertian medan listrik. Suatu medan atau ruangan yang bisa mengakibatkan gaya pada partikel di dalam magnet disebut medan listrik. Pada medan listrik, garis medan memiliki awalan dari kawat penghantar yang bertegangan sebagai sumbernya, sedangkan akhir pada struktur konduktifnya, contohnya tanah atau permukaan benda yang berada di atas tanah, misalnya bangunan, pohon, dan lain sebagainya. Kuat medan listrik tertinggi terdapat di permukaan kawat penghantar, sedangkan terendah terdapat dalam permukaan tanah atau benda yang berada di atas permukaan tanah. Medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan yang memperoleh gaya listrik atau gaya Coulomb ketika benda bermuatan ditempatkan di ruang angkasa. Medan listrik ini juga mengandung medan vektor yang menggambarkan arah medan listrik sehingga digambarkan dengan cara yang sama seperti arah gaya yang dialami oleh muatan positif ketika berada di manapun dalam medan listrik. Lalu, kita akan membahas sifat-sifat garis medan listrik. Yang pertama, arah garisnya akan keluar dari muatan positif dan akan masuk ke dalam muatan negatif. Tujuan penggunaan garis medan listrik ini adalah untuk menunjukkan adanya medan listrik yang arahnya dari muatan positif atau biasa disebut proton ke muatan negatif atau biasa disebut elektron. Untuk muatan positif, arah garis medan listrik keluar dari muatan, sedangkan muatan negatif, arah garis medan listrik ke dalam muatan, seperti pada gambar di bawah ini. Lalu, garis-garisnya tidak boleh saling berpotongan, karena setiap garis memiliki jalur lintasnya masing-masing. Seperti pada gambar di bawahnya, ada yang salah maupun benar. Dan yang ketiga, semakin rapat garisnya, maka menunjukkan medan listriknya semakin kuat. Kuat medan listrik suatu muatan dapat ditentukan dengan kerapatan garis-garis medan listrik. Ketika medan listrik kuat, garis medan listrik yang semakin rapat, dan ketika medan listrik lemah, garis medan listrik akan semakin renggang. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah. Lanjut, kita masuk ke kuat medan listrik. Kuat medan listrik pada suatu titik medan listrik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan pada titik tersebut. Kuat medan listrik dilambangkan dengan simbol E. Hal ini karena kuat medan dipengaruhi oleh besarnya muatan sumber dan jaraknya benda atau muatan yang diuji. Kuat medan listrik dirumuskan sebagai besarnya gaya Coulomb untuk setiap satuan muatan. Secara sistematis, rumus medan listrik yaitu E sama dengan F dibagi Q. Dengan keterangan E sama dengan kuat medan listrik dengan satuan N per C, F sama dengan gaya Coulomb dengan satuan F, dan Q sama dengan muatan uji dengan satuan C. Untuk mencari kuat medan listrik atau E di suatu titik, letakkan muatan Q di sana dan ukur besarnya gaya elektrostatik yang dihasilkan, yaitu F sama dengan K dikali Q bagi R kuadrat. Maka rumus medan listrik menjadi E sama dengan F dibagi Q sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat per Q sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Jadi E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Dengan keterangannya,
E sama dengan kuat medan listrik di suatu tempat, satuannya Newton per kolom. F sama dengan gaya elektrostatis di tempat itu dengan satuan Newton. Q sama dengan besar muatan listrik dengan satuan kolom. K konstanta kolom. Dan R jarak titik peninjauan dan muatan listrik dengan satuan M. Dan Q sama dengan muatan sumber dengan satuan C. Dari arah kuat medan listrik yang dialami muatan uji bergantung pada jenis muatan uji dan muatan sumber. Jika positif dan negatif bertemu, maka akan tarik-menarik. Namun, jika jenis muatannya sama, akan tolak-menolak. Berikut ilustrasi selengkapnya. 1. Jika muatan sumber positif dan muatan uji positif, maka arah gaya kolom akan menjauh dari muatan uji dan muatan sumber, seperti pada gambar. Lalu, jika muatan sumber positif dan muatan uji negatif, maka gaya kolom akan mendekati muatan sumber. Dan yang ketiga, jika muatan sumber negatif dan muatan uji positif, maka gaya kolom akan mendekati muatan sumber. Dan yang keempat, jika muatan sumber negatif dan muatan uji negatif, maka gaya kolom akan menjauhi muatan uji. Selanjutnya kita akan membahas hukum kolom. 1. Konsep hukum kolom. Saat partikel yang mempunyai muatan sama didekatkan, ternyata kedua muatan akan saling tolak-menolak. Ketika kedua partikel dengan muatan yang berbeda didekatkan, ternyata kedua partikel akan saling tarik-menarik. Kedua fenomena ini ternyata yaitu tarik-menarik dan tolak-menolak disebut sebagai gaya elektrostatis. Lalu, bagaimana sih bunyi hukum kolom? Yaitu besaran gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan akan memiliki nilai yang sebanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar partikel bermuatan. Rumus hukum kolom yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, dengan keterangan F sama dengan gaya kolom atau gaya listrik dengan satuan Newton, Q sama dengan muatan listrik dengan satuan kolom, R sama dengan jarak antar muatan dengan satuan M, dan K konstanta dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton M kuadrat per C kuadrat. Oke, lanjut kita akan membahas contoh soal dan jawaban soal. Yang pertama, terdapat dua buah benda muatan listrik Q1 dan Q2 yang tidak diketahui besarnya. Pada sebuah titik yang terletak di antara garis hubung kedua muatan itu yang jaraknya 1/3 dari Q1, medan listrik bernilai 0. Berapakah besar perbandingan nilai Q1 dan Q2? Penyelesaiannya yaitu agar medan listrik bernilai 0 pada titik yang dimaksud, maka arah medan listrik oleh tiap-tiap muatan harus saling berlawanan. Agar kedua medan dapat saling berlawanan, maka kedua muatan harus memiliki jenis yang sama. Misalkan kedua muatan berjenis positif. Medan listrik oleh muatan Q1 adalah E1 sama dengan K Q1 per 1/3 kuadrat sama dengan K 9Q1 per 1 kuadrat. Lalu medan listrik oleh muatan Q2 adalah E2 sama dengan K dikali Q2 per 2 kali 1 bagi 3 kuadrat sama dengan 9 dikali Q2 per 4 kali 1 kuadrat. Agar medan listrik 0, maka kedua medan ini harus sama, yaitu E1 sama dengan E2. Dengan lalu K dikali 9 dikali Q1 dibagi 1 kuadrat sama dengan 9 dikali K dikali Q2 dibagi 4 dikali 1 kuadrat.
Berdasarkan persamaan di atas, kita dapat menuliskan perbandingan antara Q1 dan Q2 yang diminta, yaitu 1:4 atau 0,25. Jadi, perbandingan antara Q1 dan Q2 agar medan listrik di titik P bernilai 0 adalah Q1 sama dengan 0,25 Q2. Setelah melalui berbagai pembahasan, terdapat kesimpulan mengenai medan listrik, yakni suatu area di sekitar benda dengan bermuatan listrik yang mendapatkan pengaruh dari gaya listrik, sehingga rumusnya menjadi E sama dengan F dibagi Q. F tersebut merupakan gaya kolom, sedangkan Q yaitu besar muatan uji. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.